Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi aplikasi komputer bisnis pada teman-teman tentang topiknya Microsoft Office Excel. Pada pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita telah membahas dan mengupas tentang Microsoft Office Word beserta contoh-contoh konten yang sudah teman-teman buat yang berkaitan dengan Microsoft Office Word. Nah, kedepannya selain nanti Microsoft Office Excel, kita akan sedikit belajar tentang pembuatan Google Form atau kuesioner online dan juga PowerPoint. Nah, untuk catatan tambahannya, dalam menyimpan file atau mengekspor file, jadi teman-teman biasanya langsung disimpan, padahal ada beberapa versi yang bisa dipilih. Ini kaitannya dengan misal bila versi saya berbeda atau versi PC teman-teman yang lain juga berbeda, nah itu nanti memunculkan hasil yang berbeda pula. Jadi yang paling aman itu sebenarnya teman-teman save filenya itu di versi yang 97/2003. Nah, kalau teman-teman pakai versi terbaru di PC-nya teman-teman, belum tentu di tempat lain sama. Makanya nanti bisa jadi hasilnya berantakan, tidak sesuai ekspektasi seperti yang hasil UTS kemarin dan lain sebagainya. Itu bisa jadi gara-gara itu. Jadi next time atau kedepannya bisa menggunakan versi 97/2003. Tidak perlu install, tapi ketika save file itu versinya bisa diganti gitu. Nah, untuk permulaan kali ini kita lebih mengenal terlebih dahulu tentang Microsoft Office Excel. Sebenarnya di buku materi e-book yang sudah saya kasih ketika pertemuan awal-awal kemarin itu bisa dipelajari dari situ. Jadi nanti saya menyampaikan gambaran umumnya, pengaplikasiannya serta tugasnya. Oke. Jadi secara umum Microsoft Office Excel ini memiliki fungsi. Biasanya kalau kita menghitung ya, nah itu biasanya kita pakai kalkulator atau menghitung dengan otak. Nah, maka ada semacam software yang membantu kita dalam memudahkan menghitung secara matematika, membuat daftar atau laporan keuangan, terus membuat daftar biasanya di bidang sumber daya manusia itu mengatur seperti jumlah presensi karyawan, terus habis itu jumlah izin, atau misal yang saya praktekkan adalah contohnya merekap presensinya teman-teman selama kuliah. Nah, itu bisa juga dengan Excel gitu. Jadi lebih mudah. Dan sampai saat ini bagi SDM yang bisa mengoperasikan baik itu Word, Excel, dan PowerPoint masih banyak dicari ya. Peluangnya masih banyak, apalagi teman-teman yang lebih expert lagi di bidang Microsoft Office ini. Jadi tidak hanya dasarnya tapi bisa mengoperasikan secara advance. Nah, itu pasti masih banyak yang membutuhkan tenaganya teman-teman, baik itu di perusahaan ataupun kalau teman-teman mau jadi wirausaha itu bisa. Nah, selain itu Excel ini punya sedikit kekurangan ya, yaitu karena Excel ini kaitannya dengan statistik. Jadi tidak bisa seluas Microsoft Office Word dalam mengetik ya, apalagi membuat naskah. Jadi tidak selamanya Excel ini lebih baik dari Word, tidak. Tapi punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau teman-teman menghitung atau membuat laporan, mau bikin tabel yang bisa langsung dihitung di dalamnya, tidak perlu pakai Word. Bikin di Excel dulu, nanti ketika mau dibuat laporannya baru pakai Word gitu. Jadi dikombinasikan lah, jangan dipisah-pisah. Terpisah itu nggak enak. Yang enak itu jadi satu, bekerja sama, nah itu yang enak. Kalau terpisah itu nggak enak gitu. Nah, ada beberapa istilah atau nama-nama yang teman-teman seharusnya sudah tahu. Secara umum di Microsoft Office Word kemarin juga sudah ada, tidak jauh berbeda, hanya saja nanti berbedanya pada di toolbarnya Excel itu ada kolom untuk menuliskan fungsi. Nah, fungsi ini nanti isinya adalah rumus untuk menghitung
isian konten yang akan teman-teman hitung. Nah, itu berbagai macam rumus nanti ada di materi-materi selanjutnya nanti saya sampaikan. Jadi di awal ini kita mengenal terlebih dahulu apa itu Microsoft Office Excel gitu. Nah, sekarang Microsoft Office Excel itu ada versi online-nya ya, yaitu namanya spreadsheet. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti bertemu dengan kuesioner online, nah itu rekapnya biasanya pakainya spreadsheet karena tidak bisa langsung menjadi file Excel offline, itu nggak bisa. Jadi harus dikelola secara online dulu melalui namanya spreadsheet. Ada di Google Drive. Jadi Google Docs juga ada. Jadi Microsoft Office Word versi online gitu. Jadi kalau teman-teman terbiasanya dengan yang versi online ya nggak masalah. Jadi bisa teman-teman pakai spreadsheet ataupun pakai Microsoft Office Excel. Jadi saya tidak membatasi teman-teman mau pakai yang mana. Hanya saja kalau di spreadsheet teman-teman kalau mengumpulkan tugas atau membuat laporan di spreadsheet itu resikonya adalah informasinya yang pasti ini ya secara online bisa dideteksi gitu. Hanya saja terus untuk menyimpan itu harus di-download juga. Itu untuk spreadsheet supaya bisa di apa ya bahasanya di print atau disampaikan ke atau dilaporkan ke baik itu atasan ataupun teman. Nah, itu yang online kayak gitu tetap harus di-download. Nanti bentuknya sama, kalau Google Docs ya bentuknya Microsoft Office Word. Kalau spreadsheet bentuknya adalah Microsoft Office Excel. Hanya saja penggunaannya secara online. Itu pun kalau didukung dengan jaringan internet yang baik ya. Kalau kurang baik ya pakai Microsoft Office Excel saja gitu. Terus jadi pada kesempatan kali ini terkait dengan Microsoft Office Excel kita nggak banyak-banyak dulu. Jadi sedikit saja, pengenalan saja, sedangkan sisanya nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut di e-book yang saya berikan atau otodidak atau lewat YouTube materi yang lain boleh. Jadi lewat apa saja bisa. Karena teman-teman sekarang informasinya tidak terbatas ya, bisa diperoleh dari mana saja. Jadi saya tidak mengkotak-kotakkan atau membatasi. Yang pasti yang terpenting bagi saya adalah teman-teman tetap menjaga komunikasi dengan saya dan berdiskusi, terlebih itu teman-teman paham tentang pengaplikasian Microsoft Office. Sementara ya Word dan Excel. Gitu ya. Semoga ada pertanyaan. Kalau ada silahkan tulis di kolom komen atau lewat WA ya nggak apa-apa, boleh. Nah, untuk tugasnya di awal pertemuan ini simple saja. Jadi silahkan teman-teman bikin 2 sheet di dalam Microsoft Excel, 2 halaman, bukan 2 file ya, tapi 2 halaman di dalam Excel. Isinya di sheet yang pertama atau di halaman yang pertama itu berisikan tentang profil pribadinya teman-teman beserta foto. Jadi di sheet pertama itu teman-teman susun misalnya teman-teman ini adalah kepala divisi gitu kan. Jadi teman-teman harus membuat profilnya di dalam Excel. Nah, itu disertai foto. Silahkan tampilkan serapi mungkin, sebagus mungkin. Kalau bisa ada fungsi Excel yang digunakan di dalam profil tersebut. Nah, itu untuk yang sheet pertama atau halaman yang pertama. Terus ada halaman yang kedua atau sheet yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Microsoft Office Excel biasanya digunakan juga untuk database personil, baik itu kelas, personil karyawan, personil perusahaan dan lain sebagainya. Nah, karena tadi di sheet pertama adalah profil pribadi teman-teman, maka di sheet kedua atau halaman yang kedua isinya adalah database dari teman-teman kelas. Jadi ini tugasnya individu, hanya saja teman-teman diminta untuk melakukan database teman-teman kelasnya selengkap mungkin.
Jadi pasti nanti setiap orang beda-beda ya hasilnya. Kalau sama ya gimana tuh? Gitu ya. Jadi nanti di sheet yang kedua atau halaman yang kedua, teman-teman melakukan database identitas teman-teman kelas. Jadi selengkap mungkin identitasnya. Yang kedua, dalam melakukan database identitas itu harus ada fungsi Excel yang teman-teman gunakan sebanyak mungkin, sebisanya. Nanti pada bagian apa itu digunakan, silahkan. Mau itu jumlah, mau rata-rata, mau fungsi if, atau lookup, VLOOKUP, nah terserah teman-teman. Jadi sedetail mungkin, selengkap mungkin, sekreatif mungkin ada rumus Excel yang dimasukkan ke dalam database teman-teman sekelas. Gitu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi lebih ke refreshing dulu, mengenal dulu tentang Microsoft Office Excel. Baru nanti pekan depan atau next materials kita membahas yang lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.